Salam. Ini adalah seri bahasan analisa dan fakta bersama Lisman Sumarjani. Membahas semua kejadian yang ada di sekitar kita. Apa yang sesungguhnya terjadi dan bagaimana latar belakang semua itu. Selamat mengikuti. Pemogokan umum membuat Palestina berhenti bergerak. Selama 6 bulan tidak ada bus atau kereta api yang beroperasi. Toko, kantor, sekolah, dan pabrik tutup. Di pedesaan, para petani membentuk kelompok bersenjata untuk melawan tentara Inggris. Menanggapi pemogokan umum 1936, Inggris membentuk komite kerajaan untuk menyelidiki penyebab kerusuhan, dipimpin oleh Earl Peel. Komisi melaporkan dalam tahun 1937 bahwa penyebab utama yang mendasari gangguan tersebut adalah keinginan orang-orang Arab untuk kemerdekaan nasional dan kebencian serta ketakutan mereka terhadap pendirian Rumah Nasional Yahudi. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Palestina harus dibagi menjadi negara Yahudi dan negara Arab dengan Inggris yang mengontrol daerah sekitar Yerusalem. Orang-orang Palestina marah dengan laporan Peel. Meskipun pemukiman Yahudi hanya memiliki 5% dari tanah, Peel menyarankan agar separuh dari negara tersebut harus diberikan kepada negara Yahudi yang baru. Akibatnya, Palestina memberontak melawan pemerintahan Inggris. Kelompok bersenjata meledakkan jalan, jembatan, dan rel kereta api, serta memutuskan kabel telepon. Mereka menyergap patroli, tentara. Mereka membunuh pejabat polisi dan tentara Inggris. Tentara Inggris membalas dengan keras. Mereka menangkap Komite Tinggi Arab dan memenjarakan ribuan orang Palestina tanpa pengadilan. Mereka memerangi pemberontak dengan pesawat, tank, dan senjata berat. Mereka melakukan hukuman kolektif di desa-desa yang mereka curigai membantu pemberontak, dan mereka menggantung pemberontak yang tertangkap membawa senjata. Selain tindakan keras tersebut, tentara Inggris membantu orang-orang Yahudi di Palestina untuk membangun kekuatan militer mereka. Ini terdiri dari 2 kelompok bersenjata rahasia, Haganah, pasukan pertahanan, dan Irgun Zvail Lemi, organisasi militer nasional. Bekerja sama dengan Haganah, Inggris mengorganisir, melatih, dan mempersenjatai 14.000 orang yang disebut polisi pemukiman Yahudi. Pada tahun 1938, mereka juga menciptakan unit komando yang disebut pasukan malam khusus untuk melakukan serangan gerilya terhadap orang-orang Palestina. Pemberontakan Arab berakhir di tahun 1939, dihancurkan oleh tentara Inggris. Menurut Inggris, lebih dari 3.000 pemberontak telah tewas. Palestina membunuh lebih dari 5.000 orang. Berapapun angka sebenarnya, ini adalah pukulan telak bagi orang-orang yang jumlah populasinya kurang dari 1 juta orang. Salah satu akibat dari pemberontakan Arab adalah adanya perubahan kebijakan imigrasi Inggris. Buku Putih, Pernyataan Kebijakan Pemerintah, pada tahun 1939 menyatakan bahwa imigrasi Yahudi akan dibatasi hingga 75.000 selama 5 tahun ke depan. Setelah 5 tahun, imigrasi tidak lagi diizinkan tanpa persetujuan Arab. Setelah 10 tahun, Palestina akan menjadi negara merdeka, dibagi rata oleh orang Yahudi dan Arab. Banyak orang Arab merasa diyakinkan oleh Buku Putih, tetapi orang Yahudi sangat marah. Saat itulah rakyat mereka paling terancam oleh penyebaran kekuasaan Nazi di Eropa. Pada hari-hari setelah penerbitan Buku Putih ini, Irgun menanam bom dan menembak orang Arab. Pada bulan September 1939, perang pecah di Eropa setelah Jerman menginvasi Polandia. Ketika Inggris menyatakan perang terhadap Jerman, sekitar 30.000 orang Yahudi di Palestina bergabung dengan tentara Inggris. Sementara mereka membenci kebijakan imigrasi Inggris, mereka lebih membenci Nazi Jerman. Karena alasan ini, ancaman pemberontakan Yahudi tidak terjadi. Namun, Ben Gurion, kepala badan Yahudi yang bertanggung jawab atas imigrasi ke Palestina, mengatakan
Kami akan berjuang untuk Inggris seolah-olah tidak ada buku putih. Kami akan melawan buku putih seakan-akan tidak ada perang. Jadi, sementara orang Yahudi berperang di pihak Inggris dalam perang melawan Jerman, mereka juga berperang melawan buku putih. Salah satu cara yang mereka lakukan ini adalah dengan menyelundupkan orang Yahudi ke Palestina dengan kapal menghindari otoritas imigrasi. Ribuan orang Yahudi dibawa ke Palestina dengan cara ini. Namun, dalam sejumlah kesempatan, Inggris menghentikan kapal dan mengirimkannya kembali ke tempat asalnya, bahkan jika itu terjadi di Eropa yang diduduki oleh Nazi. Salah satu kapal, Struma, tenggelam setelah ditolak izin untuk berlayar ke Palestina. Semua kecuali satu dari 769 pengungsi di dalamnya tewas tenggelam. Dalam perjuangan mereka melawan buku putih, orang-orang Yahudi juga meminta bantuan ke Amerika Serikat, di mana terdapat populasi Yahudi yang besar. Pada Mei 1942, David Ben-Gurion mengadakan konferensi Zionis Amerika terbuka di Hotel Biltmore di New York. Konferensi tersebut menyetujui kebijakan Zionis baru yang dikenal sebagai program Biltmore, yang menyerukan pembentukan segera negara Yahudi di Palestina dan diakhirinya semua batasan imigrasi. Beberapa Zionis ekstrim menolak untuk membantu Inggris dalam Perang Dunia Kedua. Lehi, organisasi pejuang untuk kebebasan Israel, melihat Inggris sebagai musuh yang lebih buruk daripada Jerman dan menggunakan taktik teror untuk melawan mereka. Bahkan setelah pemimpin mereka Abraham Stern ditembak mati oleh polisi Inggris di tahun 1942, Lehi terus menteror Inggris, membunuh polisi serta menteri negara di Kairo, Lord Moyne. Irgun juga melakukan teror terhadap Inggris, meledakkan kantor pemerintahan dan membunuh tentara Inggris. Saat Perang Dunia Kedua berlangsung, berita keluar dari wilayah pendudukan Jerman di Eropa bahwa Nazi membunuh sejumlah besar orang Yahudi. Badan Yahudi di Palestina menerima laporan bahwa 1,5 juta orang Yahudi telah terbunuh di tahun 1943. Ribuan orang dibunuh dengan gas setiap hari di Auschwitz, Selmo, Sobibor, Majdanek, Belzec, dan Treblinka. Kam-kam di Polandia yang dibangun semata-mata untuk tujuan pembunuhan massal. Pada akhir perang tahun 1945, 6 juta orang Yahudi tewas dalam Holocaust ini atau pembunuhan massal. 1/4 juta orang yang dibebaskan dari kamp tidak memiliki rumah untuk kembali. Tragedi mengerikan ini menimbulkan simpati yang besar bagi orang-orang Yahudi terutama di Amerika Serikat. Pada tahun 1946, Presiden Truman dari Amerika Serikat menuntut agar 1.000 orang Yahudi diizinkan masuk ke Palestina sekaligus. Inggris bagaimanapun menetapkan batas pada 1.500 orang sebulan. Ini adalah pukulan terakhir bagi Zionis. Irgun dan Lehi memulai kampanye teror baru melawan Inggris, tapi sekarang dalam skala yang lebih besar. Pada Juli 1946, Irgun meledakkan Hotel King David di Yerusalem, markas besar pemerintah Inggris di Palestina, menewaskan 91 orang. Inggris menghadapi oposisi dari Zionis moderat maupun ekstrim. Ben-Gurion dan Badan Yahudi mengadopsi kebijakan oposisi yang melibatkan imigrasi ilegal dalam skala besar. Kapal-kapal kecil biasanya penuh sesak dan bocor membawa ribuan orang Yahudi dari Eropa ke pantai Palestina. Beberapa tenggelam, banyak yang dicegat oleh Royal Navy, dan hanya 12 yang mencapai tujuan mereka. Tapi publisitas yang diterima kapal-kapal ini di pers dunia meningkatkan simpati terhadap orang Yahudi dan semakin merusak reputasi Inggris. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Kami hadir mingguan secara rutin. Silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dari analisa dan fakta kejadian di sekitar kita. Salam.